Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Jemi Asri. Perkenalkan, nama saya Dewi Damayanti. Halo, perkenalkan nama saya Handre Setiawan. Baik teman-teman, dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian arbitrase, jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangan, tujuan, manfaat, contoh kasus, dan menganalisa kasus tersebut. Teman-teman, apa kalian tahu arbitrase? Apa sih arbitrase itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1, arbitrase merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perdata antara dua atau lebih pihak yang berselisih, di mana pelaksanaannya dilakukan di luar pengadilan umum, yaitu tanpa litigasi atau pelaksanaan gugatan. Nah, untuk bisa melakukan arbitrase, harus ada kesepakatan antara dua belah pihak yang bersengketa, baik sebelum atau sesudah adanya sengketa. Biasanya, perjanjian atau kesepakatan dilakukan secara tertulis sebelum sengketa, tetapi ada juga yang dilakukan secara tertulis setelah sengketa. Tetapi cara ini hanya bisa dilakukan di dalam negeri. Nah, teman-teman sudah tahu kan pengertian arbitrase? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Syarat-syarat itu adalah: yang pertama, para pihak dapat menyetujui sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase. Yang kedua, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat kepada termohon, dan adanya surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase memuat dengan jelas. Seperti surat pemberitahuannya itu berisi nama dan alamat para pihak, penunjukan kepada arbitrase yang berlaku, perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, cara penyelesaian yang dikehendaki, perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Yang ketiga, jika para pemilih arbitrase setelah sengketa terjadi, harus dibuat sebuah persetujuan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Syarat arbitrase selanjutnya adalah jika para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian secara tertulis, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan harus mencantumkan beberapa informasi, seperti masalah apa yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter yang akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, serta pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa dan melalui arbitrase. Selanjutnya, suatu perjanjian arbitrase juga tidak menjadi batal karena disebabkan oleh keadaan tertentu. Contohnya, meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapus perikatan pokok, dan bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut ditugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, serta berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Dan yang terakhir adalah penunjukan dua orang arbiter atau hakim oleh para pihak yang memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, di mana arbiter yang ketiga akan menjadi ketua majelis arbitrase. Terdapat dua jenis-jenis arbitrase, yaitu arbitrase internasional dan arbitrase dalam negara. Arbitrase internasional ketika para pihak dari berbagai negara dan atau memiliki kepentingan perdagangan internasional dipertaruhkan dan memilih arbitrase daripada proses litigasi atau proses penuntutan. Manfaat dari arbitrase internasional ini sendiri adalah dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional.
karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase. Arbitrase internasional lebih murah daripada litigasi pengadilan tradisional. Arbitrase internasional pun dapat memberikan keadilan berkualitas lebih baik dibanding pengadilan domestik, serta lebih fleksibel dibanding pengadilan tradisional. Jenis arbitrase yang kedua adalah arbitrase yang ada di dalam negara. Yang pertama, arbitrase ad hoc, merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara khusus untuk menangani dan memberikan putusan untuk perselisihan tertentu. Di dalam pelaksanaannya, arbitrase ini tidak diadministrasikan oleh badan arbitrase yang bersifat permanen. Jadi, pihak pemohon dan termohon akan menunjuk arbiter atau majelisnya sendiri. Arbitrase ini juga disebut dengan arbitrase volunteer. Yang kedua adalah arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran mengelola proses kasus. Arbitrase ini berbeda dengan arbitrase ad hoc, di mana akan memperlihatkan badan arbitrase resmi dalam menyelesaikan dan memberikan putusan sengketa. Jadi nantinya para pihak yang bersengketa akan meminta bantuan kepada lembaga tersebut sampai kasusnya terselesaikan. Berbeda dengan jenis ad hoc, pada arbitrase ini lembaga bersifat permanen, sehingga tidak terjadi pembubaran meskipun putusan sengketa sudah dilakukan. Keuntungan dari arbitrase institusional adalah bantuan administrasi yang diberikan oleh institusi dan aturan yang ditetapkan juga dapat membantu arbitrase agar dapat bisa selesai dengan tepat waktu. Biasanya biaya ialah persentase dari jumlah yang disengketakan, tapi terkadang bisa sangat besar dalam perselisihan yang besar. Contoh dari arbitrase institusional yang ada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMWI. Proses arbitrase. Yang pertama adalah adanya perjanjian awal di mana telah tercantum sebelumnya bahwa jika terjadi sengketa akan menggunakan arbitrase. Yang kedua, para pihak menunjuk arbiter, boleh satu atau lebih, tapi harus ganjil. Kemudian, arbiter dari dua pihak akan menunjuk satu lagi sebagai pihak ketiga atau sebagai penengah. Yang keempat, akan dipilih tempat dan waktunya juga berdasarkan kesepakatan bersama, bisa di mana saja dan kapan saja. Kekurangan arbitrase. Arbitrase belum dikenal secara luas dan masyarakat belum memberi kepercayaan yang sepadan dan menjadikan enggan memasukkan perkara ke arbitrase. ADR belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BAMWI, dan P3BI. Dan masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga ADR. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga ADR yang ada. Selanjutnya, lembaga arbitrase tidak mempunyai kekuatan memaksa atau kewenangan menjalankan eksekusi putusannya. Sifat kelembagaannya yang merupakan peradilan semu, maka untuk eksekusi putusan tetap membutuhkan bantuan lembaga peradilan umum. Dalam hal pelaksanakan putusan arbitrase, sebelum dilaksanakannya harus terlebih dahulu didaftarkan di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Oleh karena itu, putusan arbitrase akan efektif dilaksanakan jika para pihak memiliki itikat baik dalam melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya, kurangnya tingkat patuh para pihak atas hasil penyelesaian yang dicapai, sehingga seringkali mengingkari dengan berbagai cara, bisa dengan memperlambat waktu, melawan gugatan, pembatalan, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena budaya litigasi yang sudah tertanam membuat para pihak berpikir win-lose solution dan bukan win-win solution, bagaimana yang dikehendaki oleh ADR. Walaupun pengaturan tentang eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas dalam UU Arbitrase, namun masih terdapat hambatan pelaksanaannya. Dalam praktik, pihak yang dihukum untuk membayar ganti kerugian melakukan berbagai upaya perlawanan
sehingga dapat menunda pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari arbitrase. Yang pertama, diberi jaminan kerahasiaan sengketa setiap pihak. Dalam arbitrase, itu dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, di mana persidangan ini dilakukan secara tertutup, tidak seperti metode penyelesaian sengketa di peradilan umum pada yang terbuka. Arbitrase hanya dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, atau dengan kata lain, pihak yang bersengketa, sehingga kasus yang berada dalam persidangan ini tidak akan terblow up oleh media di luar sana, dan kerahasiaan dari masalah ini akan tetap terjaga. Selanjutnya, yang kedua, bisa dihindari kelambatan yang disebabkan karena prosedural dan administratif. Proses arbitrase sebagaimana yang telah diatur dalam Bab 4 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penerapannya bisa lebih fleksibel dengan memperhatikan kesepakatan para pihak. Sedapat mungkin, arbiter atau hakim yang ditunjuk mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa. Prosedur dijalankannya tidak terlalu formalitas, walaupun tetap memperhatikan pedoman-pedoman penting yang telah ditentukan dan disepakati. Berbeda dengan persidangan pada umumnya, di mana kita harus mengikuti tata cara aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah masing-masing pihak dapat memilih arbiter atau hakim sendiri yang dianggap mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang yang mumpuni, di mana latar belakang dari para hakim ini tidak 100% latar belakangnya adalah hukum. Itu tergantung pada masalah yang akan dihadapi. Bisa saja latar belakang ini keilmuannya yang berbeda-beda, seperti ekonomi, keuangan, perpajakan, perkapalan, pidana, dan segala macam. Jadi biasanya arbiter itu ada suatu majelis yang terdiri dari berbagai latar belakang keahlian. Jadi tidak hanya hukum yang dilibatkan dalam persidangan ini, tapi memang yang dipilih adalah latar belakang yang sesuai dengan masalah sengketa yang sedang dihadapinya. Tetapi walaupun arbiter memang dipilih oleh dari masing-masing pihak, tapi seorang arbiter harus bersikap netral, sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Kelebihan selanjutnya adalah setiap pihak dapat menetapkan pilihan hukum untuk memutuskan masalahnya. Proses, tempat penyelenggaraan arbitrase, dan putusan arbitrase adalah putusan yang mengikat. Tetapi perlu diingat bahwa arbitrase harus dilakukan perjanjian. Perjanjian arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum mana yang digunakannya, dan lain-lain. Perjanjian arbitrase bisa terdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian pokoknya. Tidak ada keharusan dalam UU arbitrase yang menentukan perjanjian arbitrase harus dibuat dalam akta notaris. Perjanjian arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya untuk menghindari perjanjian arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur hukum. Dan menurut pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Arbitrase juga mempunyai tujuan, di mana arbitrase merupakan sebuah proses menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan memiliki kepentingan. Pihak ketiga, seorang arbiter atau hakim, mendengarkan bukti yang dibawa oleh kedua pihak dan membuat keputusan. Arbiter bisa berperan sebagai penonton, saksi, atau pendengar. Arbitrase ialah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR yang digunakan sebagai pengganti litigasi atau tuntutan hukum pada umumnya, dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Arti arbitrase sering disamakan dengan mediasi yang merupakan proses informal di mana pihak ketiga akan menjadi penengah pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan. Mediator bertemu dengan para pihak untuk berdiskusi. Mediator mencoba menyatukan para pihak melalui diskusi. Jadi,
litigasi, arbitrase, dan mediasi semuanya terlibat dengan menyelesaikan perselisihan. Sudah tahu kan apa itu arbitrase? Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus arbitrase. Kasus ini mengenai PT Pertamina dan Karaha Bodas. Kronologis kasus Pertamina dan Karaha Bodas. Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara yang mempunyai hak untuk mengembangkan energi geotermal, terus berusaha untuk mengemban energi tersebut. Pada tahun 1994, Pertamina mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak investor listrik swasta, yaitu Karaha Bodas. Pertamina dan Karaha Bodas mengadakan pengembangan energi panas bumi di Karaha Bodas Garut dan Karaha Bodas Tasikmalaya. Dimaksudkan nantinya dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan bersih. Berdasarkan Kepres nomor 45 tahun 1991 menggariskan 2 jalur alternatif untuk pengembangan energi geotermal di Indonesia. Pertama, Pertamina atau kontrak operasi gabungannya mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap aja. Penjualan uap ke PLN atau ke pihak lain untuk membangkitkan listrik. Kedua, memungkinkan Pertamina atau kontraktornya membangkitkan listrik sebagaimana mereka mengembangkan dan mengoperasikan lapangan uap. Listrik yang dihasilkan dijual ke PLN atau ke konsumen lain. Dari hal tersebut, lahirlah 2 perjanjian, yaitu perjanjian yang pertama yaitu kontrak operasi gabungan atau ZOC. JOC adalah perjanjian legal antara kontraktor dan Pertamina yang mewakili pemerintah. Pertamina bertanggung jawab untuk manajemen operasi dan kontraktor bertanggung jawab untuk memproduksi energi geotermal dari daerah kontrak. Konversi energi menjadi listrik atau mengirimkan geotermal atau listrik. JOC memungkinkan operasi untuk 42 tahun, termasuk produksi selama 30 tahun, kontrak kepemilikan operasi selama 30 tahun. Yang kedua adalah kontrak penjualan energi atau ESC. ESC atau bagian integral dari JOC adalah perjanjian antara kontraktor dan supplier dari uap geotermal. Pertamina sebagai penjual dan PLN sebagai pembeli energi geotermal. Di bawah kesepakatan ini, periode produksi untuk mengirimkan energi geotermal dari masing-masing unit jangka waktu ESC adalah 43 tahun. Timbulnya kasus Pertamina dan Karaha Bodas. Kasus ini cukup menarik dan menyita perhatian masyarakat internasional khususnya. Mengapa? Karena sangat terlihat jelas gesekan kepentingan keduanya yang sangat berbeda. Terlebih perusahaan Karaha Bodas merupakan perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan aliran-aliran modal, baik dari dalam maupun dari luar, di mana tujuan perusahaan ini lebih mengutamakan profit oriented. Sedangkan perusahaan Pertamina lebih mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya kehadiran investasi ke Indonesia, otomatis semua harus tunduk pada semua sistem hukum politik negara tuan rumah. Artinya, perusahaan harus mematuhi aturan investasi di Indonesia. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi perusahaan transnasional seperti Karaha Bodas yang memiliki saham yang lebih besar dan utuh 100%, sehingga pengambilan kebijakan dipengaruhi oleh pemegang saham terbesar. Hal ini akan menimbulkan kepentingan negara tuan rumah akan menjadi prioritas yang kedua. Sayangnya, aturan hukum internasional yang berlaku untuk mengatur aktivitas perusahaan transnasional belum dibuat. Hal ini sudah pasti akan berpotensi muncul konflik antara keduanya, yaitu antara Pertamina dengan Karaha Bodas. Latar belakang terjadinya kasus Pertamina dan Karaha Bodas. Latar belakang ini diawali dengan adanya krisis ekonomi dan rekomendasi International Monetary Fund pada tahun 1997. Presiden melalui keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997 tentang penangguhan atau pengajian kembali proyek pemerintah, BUMN swasta berkaitan dengan pemerintah dan BUMN. Keputusan Presiden ini mengakibatkan beberapa kali penangguhan proyek dan akhirnya tetap dilaksanakan. Pada tanggal 30 April 1998, Karaha Bodas memasukkan gugatan ganti rugi kepada arbitrase Jenewa di Swiss.
sesuai dengan tempat yang dipilih oleh para pihak oleh JOC. Lalu pada tanggal 18 Desember 2000, Pengadilan Arbitrase Swiss memutuskan Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada Karhabodas sebesar 270 juta US dollar. Namun Pertamina dan PLN selanjutnya melanggar kewajiban kontrak mereka terhadap Karhabodas. Walaupun keputusan Badan Arbitrase Internasional sudah ditetapkan, tetapi Pertamina telah menolak untuk membayar kewajiban legalnya. Karena Pertamina dan PLN tidak mau membayar kewajiban legalnya, maka Karhabodas melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara, di mana aset dan barang Pertamina berada, kecuali di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tanggal 21 Februari 2001, Karhabodas meminta US District Court for the Southern District of Texas untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa. Pengadilan Hong Kong memutuskan dan mengabulkan permohonan sita jaminan Karhabodas terhadap aset dan barang yang dimiliki oleh Pertamina di Singapura. Yang ketiga, Pengadilan Singapura, Karhabodas meminta semua aset anak perusahaan Pertamina yang berada di Singapura, termasuk Petral. Dan terakhir pada tanggal 30 Januari 2004, Karhabodas meminta Hakim New York untuk menahan aset Pertamina dan pemerintah RI hingga 1.044 miliar dolar, dan permintaan tersebut ditolak, dan hakim menetapkan agar Bank of America, or BOA, dan Bank of New York melepas kembali dana sebesar 350 juta US dollar kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang tetap ditahan adalah dana 15 rekening di BOA, termasuk 296 juta untuk jaminan. Pengadilan Swiss yang membatalkan. Pengadilan Swiss adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa yang dibuat berdasarkan dua alasan. Yang pertama adalah Pertamina dan Karhabodas telah menentukan seat arbitrase Jenewa dibuat di Swiss, dan yang kedua adalah putusan arbitrase Jenewa dibuat di Swiss. Namun sayangnya, proses ini tidak diteruskan karena keengganan Pertamina untuk membayar uang deposit. Selain itu, Pertamina meminta pengadilan Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase. Upaya hukum lainnya yang dilakukan Pertamina adalah penolakan pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan, yang oleh Karhabodas diminta untuk melakukan eksekusi serta melakukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa kepada pengadilan Indonesia yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret tahun 2002. Namun tuntutan Pertamina yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2002 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertujuan untuk menghapus ganjaran arbitrase dan mencegah kegiatan peradilan lain untuk melaksanakan keputusan tersebut tetap bergerak maju. Hal itu sangat menyalahi semangat serta surat persetujuan kontrak Pertamina, seperti halnya yang diatur dalam aturan arbitrase PBB untuk perdagangan internasional serta konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengakuan dan pelaksanaan ganjaran arbitrase luar negeri yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 2007, Majelis Hakim yang diketuai Henry Suwantro mengabulkan gugatan tertulis Pertamina dan memerintahkan KBC untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk eksekusi putusan arbitrase, dan menetapkan denda sebesar 500.000 US dollar per hari apabila KBC tidak mengindahkan larangan tersebut. Keluaran putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memang membuat perkara ini tambah seru. Sebab, menurut Pengadilan Distrik Texas, Pertamina dianggap melecahkan pengadilan. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa keputusan arbitrase internasional dianggap telah melampaui kewenangan arbitrase sendiri. Majelis Hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai wewenang mengadili kasus gugatan Pertamina untuk membatalkan hasil arbitrase internasional, karena pada butir ketiga keputusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan arbitrase sangat memungkinkan dengan menggunakan yurisdiksi Indonesia, sehingga kasus KBC harus menggunakan hukum berlaku Indonesia berdasarkan Konferensi 1958, yaitu New York Convention. Sehari setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam jumpa pers, pihak KBC akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berkaitan dengan kekalahan mereka dari Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
karena menganggap keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan pihak KBC juga menilai keputusan tersebut meremehkan dasar hukum perdagangan internasional. Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup jelas dan tegas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, dibandingkan dengan masa ketika belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut, Indonesia masih sering menuai kritik dari dunia internasional mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan an arbitration unfriendly country, di mana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional. Masalah utama yang sering dipersoalkan oleh dunia internasional bahwa pengadilan Indonesia enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional dengan alasan bahwa putusan yang bertentangan dengan public policy atau ketertiban umum. Walaupun public policy dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi-sendi pokok hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, namun penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak begitu jelas, sehingga keadaan demikian dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum. Masalah lain yang juga menimbulkan ketidakpastian dalam hukum arbitrase di Indonesia adalah mengenai pengertian arbitrase internasional itu sendiri. Seperti diketahui, Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dengan adanya rumusan seperti demikian dapat diartikan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di dalam wilayah hukum Indonesia adalah bukan putusan arbitrase asing atau internasional atau putusan arbitrase domestik atau nasional. Selanjutnya dari presentasi yang terakhir adalah simpulan dan saran. Yang pertama, pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimaksudkan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan efektif. Yang kedua, walaupun keputusan Badan Arbitrase Internasional sudah ditetapkan, tetapi Pertamina telah menolak untuk membayar kewajiban legalnya. Dalam merespon ini, KBC melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara di mana aset dan barang Pertamina berada. Yang ketiga, seyogianya peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesia dalam hal ini UU Nomor 30 Tahun 1999 dikaji kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia internasional, termasuk UNCITRAL Model Law, di mana UNCITRAL Model Law dalam pasal 1 secara gamblang menegaskan bahwa arbitrase adalah internasional apabila yang pertama, para pihak dalam perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian yang bersangkutan mempunyai kedudukan bisnis di negara yang sama. Yang kedua, tempat berarbitrase, tempat pelaksanaan kontrak, atau tempat objek yang dipersengkatan terletak di negara yang berbeda dari tempat kedudukan bisnis para pihak yang bersengketa, atau apabila para pihak secara tegas bersepakat bahwa hal yang terkait dengan perjanjian arbitrase yang bersangkutan menyangkut lebih dari suatu negara. Demikian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai arbitrase. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika teman-teman ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.